Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Misbah Alif, NPM 2040302014 dari Universitas Purnia Tarakan, Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan membahas tentang signal AC dan DC. Rangkaian elektronika. Pengertian signal adalah pesan basis yang berubah menurut ruang atau variabel bebas lainnya. Signal listrik. Electrical signal adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Signal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Yaitu sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba mempunyai besaran 0 dan 1. Signal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Sinyal DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Selanjutnya, yaitu pembahasannya itu sinyal listrik. Contohnya, gelombang, tegangan, dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik. Sinyal audio seperti sinyal bicara atau musik. Sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram. Elektrokardiogram yaitu ECG atau elektroenkefalogram atau EEG. Gaya-gaya pada posisi dalam suatu sistem mekanik. Laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Sinyal terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog. Analog seperti ini ya, bisa dilihat gambarnya itu kuncing agak begini, itu kuncing naik turun. Itu ini adalah sinyal analog. Suatu gelombang bergerak dari nilai A, di sini nilai A menuju nilai B. Nilai B-nya ini gelombang nilai B-nya yang berakhir, maka akan mengalami sejumlah perubahan
nilai-nilai. Mulai dari nilai A ke sini. Berubah sedikit demi sedikit. Itu naik turun kan, berubah demi sedikit dia kan. Hingga mencapai nilai B. Dari A dia berubah sedikit-sedikit. Ini mencapai ke nilai B. Sedangkan sinyal digital tidak kontinu dan hanya mempunyai dua nilai tertentu yang bila mana dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0 dan berubahnya dari satu nilai ke nilai satunya secara mendadak seperti lampu yang di switch atau nyala dan padam. Oke, kalau sinyal digital bentuk gelombangnya seperti ini ya, bentuk kotak-kotak. Begini bentuknya. Oke, selanjutnya gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo yang merupakan ukuran tinggi, hendaknya tegangan dari sinyal analog, frekuensi adalah jumlah sinyal analog dalam satuan detik. Adanya kalau gelombang adalah pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus. Bisa dijelaskan ya, memiliki 3 variabel dasar, yaitu ada 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, pas. Amplitudo yang merupakan ukuran tinggi, hendaknya tegangan dari sinyal analog. Kalau amplitudo itu dari kalau frekuensi adalah jumlah sinyal analog dalam satuan detik. Kalau pasenya adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Kalau pas adalah besar sudut sinyal, contohnya ini sudutnya. Sudutnya ya, bisa dilihat. Oke, sinyal digital. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh deru atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut juga sinyal diskrit. Kalau ini pembahasan di sinyal digital. Sinyal digital bisa dilihat kan bentuknya. Sinyal AC. Sinyal AC. Sinyal AC merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan kemudahannya untuk distribusi utamakan penggunaan tegangannya.
yaitu AC. Karena kan ada tegangan tinggi dan dengan arus yang rendah, kemudian dengan mudah tegangannya dapat diturunkan dengan menggunakan transformator atau menaikkan atau menurunkan tegangannya. Kalau ini adalah sinyal AC. Selanjutnya, sifat-sifat sinyal AC. Tegangan AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Arusnya juga berubah-ubah dari arah yang satu ke arah yang lainnya secara berkelanjutan. Satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Banyaknya gelombang yang berbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz. Seperti ini, AZ yaitu Hertz atau 1 Hertz gelombang atau detik. Sinyal tegangan itu sinus yang ideal biasanya dipresentasikan seperti pada gambar. Ini bisa dilihat nilai voltagenya. Baik, selanjutnya amplitude atau peak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Itu amplitude dan voltage adalah nilai maksimal. Ini adalah nilai maksimalnya. Untuk ini ada satu gelombang kan, nilai maksimal. Voltage dan amplitude adalah ini untuk mencapai maksimal. Peak voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Kalau peak voltage-nya itu tadi itu puncak positif ke puncak negatif. Kalau posisinya adalah yaitu puncak positifnya ini kan ke negatif. Ideal adalah 2 kali nilai amplitudo. Itu tim periode adalah waktu ke waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus untuk gelombang. Kalau time-nya ini time-nya kan, ini time yang dulu sini di bawah adalah time. Waktu ke waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang. Ini waktu ke waktu yang dibutuhkan siklus gelombang. Oke, selanjutnya nilai puncak adalah nilai terbesar dari tegangan atau arus yang dicapai bentuk gelombang. Nilai puncak adalah nilai terbesar dari tegangan atau arus yang dicapai bentuk gelombang.
gelombang selama setiap tengah siklus yang diukur dari garis dasar nol. Oh, berarti nilai puncaknya adalah besar tegangan atau arusnya dalam satu selama setiap. Oh, yang ini ya, dalam beton. Farms tegangan atau farms. Nilai rata-rata tegangan AC sama dengan 0,637 mx adalah bukan nilainya sama seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak seperti kosongkan DC. Yang konstan dan nilai tetap gelombang AC terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai tetap. Kalau frekuensi gelombang sinus, frekuensi 1 adalah jumlah siklus yang diselesaikan. Gelombang sinus, ini siklus dan gelombang sinus. Benar ya? Yang diselesaikan gelombang sinus adalah gelombang sinus dalam 1 detik. Semakin banyak siklus yang diselesaikan dalam 1 detik, semakin tinggi frekuensinya. Frekuensi diukur dalam hertz. Oke, selanjutnya yang 14. Transformator. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kV dan kemudian diturunkan menjadi 220 volt seperti yang kita gunakan. Transformator atau trafo adalah komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 120 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Oh, ini adalah pemberian dari kantor PLN ya. Transformatornya bekerja berdasarkan prinsip industri, yaitu elektromagnet, dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik, yaitu AC. Prinsip kerja trafo. Sebagai contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan prime. Jenis transformator ini biasa disebut dengan transformator step up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1:10 dari tegangan input pada komponen primer. Transformator jenis ini disebut dengan transformator stand down.
Oke, numbers itu sifat sinyal AC. Tegangan DC nilainya tetap selalu positif atau negatif. Namun nilainya mungkin bias, berkurang, bertambah. Untuk arusnya juga searah dengan nilai laju yang bias, berkurang atau bertambah. Itu sumber tegangan atau arus DC biasanya digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronik. Sumber DC yang nilainya konstan, stabil, atau steady paling cocok untuk rangkaian elektronik. Sumber steady DC biasa memperoleh dari baterai, aki, dan power supply yang terregulasi. Sedangkan sumber DC yang mengandung riak ripple biasa dihasilkan oleh sebuah power supply yang tidak terregulasi. Tegangan atau arus dari sumber DC yang mengandung riak supply masih bias digunakan untuk mensuplai rangkaian elektronik, asalkan nilai riaknya tidak terlalu besar. Untuk fairing DC tidak cocok untuk rangkaian elektronika. Baik, sampai di sini. Jika ada pengucapan atau kesalahan kata dalam video ini, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.